Salam, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya anak-anak, kita sudah memulai aktif belajar ya. Kemarin 1 minggu sudah penilaian tengah semester. Nah, itu adalah kalian diujikan dari setengah semester, yaitu dari 2 tema yang sudah kita pelajari ya. Lalu kita akan mulai belajar kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, sikap yang bagus dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan berkati kami. Tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sebelum belajar, apakah sudah ada yang hafal 10 hukum Tuhan ya? Tiap pagi didengarkan, ya kalau tiap pagi mendengarkan pasti lama-lama hafal ya. 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Itu adalah 10 hukum Tuhan yang harus dihafal tapi juga harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, ingat senantiasa kita Ibu kirim renungan tiap hari, berharap anak-anak semuanya mendengar dan menyimaknya dengan baik. Bukan hanya mendengar dan menyimaknya, tapi juga melakukan firman Tuhan itu. Itu yang terpenting. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan memasuki tema yang baru. Ya, kalau kemarin sebelum PTS kita belajar tema 1 dan 2. Nah, setelah PTS kita belajar tema 3 dan 4. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, buka buku tema ya, buka buku temanya. Anak-anak bisa melihat di halaman 1 ya. Halaman 1. Oke. Pada buku tema 3 kita akan belajar mengenai kegiatanku. Nah, kegiatan apa saja yang akan dibahas? Nah, pada tema 1 kita akan membahas mengenai kegiatan di pagi hari. Nah, biasanya kalau pagi-pagi apa saja sih yang kita lakukan? Ya. Sekarang simak pembelajarannya ya. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai kegiatannya. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke pasar. Apakah kegiatan di pagi hari lainnya? Yuk kita lihat. Bacalah dengan suara nyaring. Matahari terbit pada pagi hari. Ya, matahari terbit pada pagi hari. Di sebelah mana? Di sebelah timur ya. Matahari terbit di sebelah timur. Nah, cahayanya bersinar terang, udara pun terasa hangat. Semua terlihat jelas. Hatiku menjadi riang. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau beri. Mari perhatikan ya, gambar ini ya. Ya. Apakah suasananya terlihat jelas? Nah, mari anak-anak lihat. Kalau pagi hari ya, matahari terbit ya dari sebelah timur. Dari terbit matahari. Nah, ya. Terbit itu dari sebelah timur ya. Nah, kemudian terlihat rumah-rumah di sini, sawah, ladang luas ini ya, sawah-sawah ini sampai sini. Lalu sudah nampak pohon-pohon rumah sudah mulai kelihatan ya. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Mengamati suasana pagi hari melalui gambar.
Ini gambar saat malam hari ya. Malam hari gelap, lalu ada bulan. Lalu ini fajar. Biasanya kalau fajar, maka ayam akan berkokok ya. Ayam jago akan kukuluru gitu ya. Ini adalah pagi hari, matahari sudah terbit. Ya, orang-orang memulai kegiatannya. Yang mau berangkat ke sekolah, dia sudah pamit sama maknya mau ke sekolah. Nah, Pak Tani berangkat ke sawah. Ada yang memberi makan ayam ini ya. Itu adalah kegiatan di pagi hari. Ayo kerjakan. Amati kedua gambar di bawah ini. Apa perbedaannya? Ceritakan kepada temanmu. Gambar pertama, anak-anak bisa melihat. Ini adalah suasana pagi hari. Saat pagi hari, maka kapal-kapal nelayan dia akan kembali ke pantai ya, akan membongkar hasil lautnya. Nah, kalau sore hari itu baru para nelayan pergi ya, sore atau malam tepatnya ya, petang. Saat malam hari, maka semua orang istirahat. Nih lihat, nggak ada orang di luar ya, semua istirahat. Benda apa yang nampak pada malam hari? Bulan ya. Benda apa yang nampak pada pagi hari? Ada perahu ya, gambar di atas tadi ada perahu, pohon mulai kelihatan ya. Itulah perbedaan pagi hari dan malam hari. Anak-anak, Tuhan kita sangat hebat ya. Dia menciptakan bumi dan matahari, bulan, bintang, dan semuanya. Matahari adalah sumber cahaya. Bumi berputar pada porosnya. Mungkin anak-anak kan bertanya, apa enggak goyang-goyang kok buminya berputar? Nah, ya, perhatikan anak. Inilah menunjukkan kenapa bumi berputar pada porosnya. Ya. Ada perbedaan waktu antara Amerika dan Indonesia. Ya, ini membuktikan bahwa bumi memang berputar. Ya, kalau tidak berputar, maka kita siang-siang terus, malam-malam terus begitu ya. Tapi adanya pergantian siang dan malam itu Tuhan atur dengan bumi berputar di porosnya ya. Perhatikan. Di Indonesia siang hari, di Amerika malam hari. Nah, ya. Contohnya lagi, di Indonesia jam 11 pagi ya. Di Jerman masih jam 2 pagi. Nah, contohnya ya. Lagi kalau Lani yang ada di Indonesia malam, maka Justin yang ada di Amerika adalah siang, tapi hari sebelumnya, biasanya begitu ya, karena ada perbedaan waktu. Nah, bagian yang terkena sinar matahari adalah bagian terang yang mengalami siang. Bagian yang terletak yang tidak terkena sinar matahari adalah bagian yang gelap dan mengalami malam. Nah, anak-anak di Indonesia kita kebetulan berada di tengah-tengah ya, dilalui garis khatulistiwa. Nah, jadi waktu siang dan malam di Indonesia itu sama ya, seimbang 12 jam. Tapi di negara tertentu yang mereka mengalami masa yang malam lebih panjang atau siang lebih panjang begitu ya. Dan ada fenomena-fenomena alam lainnya seperti fenomena alam aurora. Nah, anak-anak, itulah perbedaan pagi dan siang. Nah, mari kita lihat. Ya, contohnya ini, contoh sederhana sekali. Mengenal pagi melalui pencobaan. Jika anak-anak memiliki globe atau bola dunia, nah, posisi awal nih misalkan ya Indonesia. Ini ada center ini misalkan matahari. Lalu kita putar, ya. Tentu akan bergantian kan, yang kena matahari, yang pas kena center itu adalah bagian siang, yang pas di belakang ini adalah bagian malam. Nah, beri tanda di bagian Indonesia pada globe, arahkan cahaya center ke arah Indonesia. Seperti itulah terjadinya pagi atau siang hari di Indonesia. Nah, ini berputar setengah putaran ini sama. Putarkan kembali globe setelah putaran sehingga Indonesia kembali terkena cahaya center. Sekali lagi Indonesia mengalami pagi atau siang hari. Nah, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Besar mengatur waktu ya. Sedemikian pergantian waktu pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Nah, hebat ya Tuhan ya. Iya.
Nah, dari pencobaan tadi, apakah yang anak-anak lihat? Warnailah gambar di bawah ini ya. Nanti gambar ini diwarnain ya. Gambar globo ini diwarnai. Itu tugas di pembelajaran 1. Oke. Pembelajaran 2. Mari dengarkan guru membacakan syair lagu di bawah ini, tirukan dengan nyaring, lalu nyanyikan bersama gurumu. Nah, siapa yang tahu lagu ini? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pertanyaannya, nah, apakah setiap bangun pagi anak-anak kemudian membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, dilipat selimutnya, diletakkan bantalnya pada tempatnya, guling pada tempatnya? Apakah seperti itu? Atau langsung, wah bangun, langsung lempar selimut lalu pergi mandi? Nah, berdasarkan lagu ini, sebaiknya setelah bangun tidur, maka anak-anak membersihkan tempat tidur dan merapikannya. Oke? Jadi kegiatan apa yang dilakukan? Kata lagu ini, ya, ada apa saja? Yang pertama, bangun tidur terus mandi. Oke, mandi dulu. Lalu di dalam mandi ini ada menggosok gigi. Setelah itu, tolong ibu membersihkan tempat tidur. Ya. Kenapa tempat tidur dibersihkan, Bu Guru? Kan ada ibu yang membersihkan, ada mamde. Loh, yang tidur di situ siapa? Nah, jadi siapa yang tidur, dia yang membersihkan ya. Jadi kegiatan yang dilakukan setelah tempat bangun tidur adalah merapikan tempat tidur lalu mandi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, diskusikan bersama teman-temanmu. Urutkan gambar di bawah ini, tuliskan urutan angkanya pada lingkaran yang tersedia. Mari kita perhatikan ya. Ada gambar mandi, berpakaian, merapikan tempat tidur, berpamitan, dan menyikat gigi. Ya, yang pertama, ya mandi, boleh mandi dulu, mandi, oke, mandi ya. Mandi, kemudian ya menyikat gigi ya. Setelah sikat gigi, berarti udah selesai mandi deh nih. Jangan lupa berpakaian ya. Iya, pakaian dulu. 3. Setelah berpakaian, ya menyisir rambut. Nah. Oke. Salah ya. Salah. Tunggu, Bu Guru salah ngomorin ya. Ulang. Nomor 1 kan merapikan tempat tidur dulu ya. Oke, maaf ya. Nomor 1 merapikan tempat tidur. Kedua mandi. Ketiga ya. Ketiga gosok gigi. Oke. Keempat, pakai baju. Kelima, menyisir rambut. Keenam, berpamitan. Nah, inilah yang harus dilakukan pada pagi hari ya. Oke. Mengurutkan kartu gambar kegiatan pagi hari, tuliskan urutan angkanya pada lingkaran tersedia. Nah, halaman ini untuk tugas ya. Halaman 10, tugasnya halaman 9 dan 10 ya. Dari halaman 9 sudah Bu Guru kasih contoh. Halamannya tugas pembelajaran 2 yang di buku paket halaman 9 dan 10. Oke. Gambarlah salah satu kegiatan di pagi hari. Nah, gambarlah di sini. Misalnya kamu
membersihkan tempat tidur gitu ya harusnya ya, tapi tidak usah digambar. Tadi aja halaman 9 dan 10 ya. Oke. Jadi itulah tugas yang dari buku paket. Dari buku PR tema belum ya. Selalu semangat belajar ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dina kemarin ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, tapi gembira bukan hanya saat-saat kita harus bergembira saja. Contohnya, nah, tugasnya banyak sekali dari Bu Ion. Apakah hilang itu gembira? Terusnya tidak ya. Karena tetap bersukacita itu tidak hanya dibatasi oleh keadaan yang menyenangkan saja, tetapi dalam semua keadaan ya. Nah, anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita bersama ya menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami dapat melakukan tugas dengan baik. Berkati Papa Mama yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.